Halo semua, perkenalkan nama saya Sumini. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Ugrida, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Prodi Optometri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Age-Related Macular Degeneration atau AMD, atau yang lebih sering kita kenal dengan penyakit degenerasi makula. Pada presentasi kali ini, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan mengenai penyakit degenerasi makula, antara lain definisi, etiologi, tanda dan gejala, klasifikasi, pemeriksaan, treatment, dan upaya pencegahan penyakit degenerasi makula. Apa sih penyakit AMD atau degenerasi makula ini? Penyakit AMD merupakan penyakit degeneratif yang menyerang makula pada retina. Penyakit ini dapat menyebabkan perubahan degeneratif yang kompleks pada prefotoreseptor, eksudasi, perdarahan, neovaskularisasi, dan pembentukan jaringan parut pada makula. Tampak jelas perbedaannya pada kedua gambar ini, di mana pada sebelah kanan adalah mata normal dan sebelah kiri adalah mata dengan macular degeneration. Terlihat jelas pada bagian makula dengan pada penderita AMD terdapat adanya pendarahan, terdapat adanya atrofi atau kerusakan sel, dan terdapat adanya bintik-bintik atau drusen. Penyakit AMD adalah penyebab kebutaan terbanyak ketiga di seluruh dunia setelah katarak dan kelainan refraksi. AMD menyumbang 5% pada kasus kebutaan secara global. Pada tahun 2020, terdapat 196 juta orang yang mengidap AMD dan akan terus meningkat menjadi 288 juta di tahun 2040. Sangat sedikit pilihan untuk pengobatan dan pencegahan penyakit AMD ini. Faktor penyebab penyakit AMD. Munculnya penyakit AMD ini masih belum diketahui secara pasti apa penyebabnya. Hampir seluruh pasien yang menderita AMD itu berada pada usia lanjut, usia 60 tahun ke atas, dan cenderung diderita lebih banyak oleh wanita. Secara etiologi, penyakit ini dapat disimpulkan bahwa penyebab utamanya adalah faktor usia, biasanya 60 tahun ke atas. Kemudian yang kedua adalah seorang perokok yang aktif. Faktor lain yang bisa menjadi pemicu terjadinya AMD antara lain faktor genetik atau faktor keturunan, kemudian hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian kadar kolesterol yang tinggi dan obesitas, kemudian kadar karotenoid yang rendah pada mata, kemudian pasien jarang berolahraga, kemudian pola makan yang tidak teratur atau kurang baik, kadar estrogen yang rendah, dan paparan sinar ultraviolet secara langsung. Tahapan terjadinya AMD ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap awal, di mana pada tahap awal ini makula mulai mengalami perubahan, namun penglihatannya masih belum berpengaruh. Kemudian pada tahap menengah, ini penglihatan mulai sedikit kabur atau melihat garis itu mulai bergelombang. Kemudian pada tahap akhir atau tahap lanjutan, ini bisa disebut juga sebagai tahap yang sudah mulai terlambat. Ini penglihatan sentralnya sudah gagal total atau penglihatan sentralnya ini sudah mulai gelap dan tidak bisa secara jelas melihat ke arah penglihatan lapang pandang yang lurus atau di tengah-tengah. Tanda dan gejala penyakit AMD. Ketajaman penglihatan penderita AMD mulai menurun dengan munculnya garis-garis pada penglihatan. Kemudian penglihatannya akan kabur disertai dengan berkurangnya kontras warna. Mulai terjadi penurunan kontras di area visual pusat yang dapat memperburuk atau menjadi munculnya bintik hitam di tengah. Kemudian sulit mengidentifikasi wajah orang, kurang beradaptasi dengan kondisi cahaya yang rendah, dan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti membaca dan menulis.
Gangguan penglihatan yang dialami oleh penderita AMD itu dapat disimpulkan antara lain visual acuity yang buruk, kemudian adaptasi cahaya yang buruk, fotopsia, mata lelah atau astenopia, kehilangan kedalaman penglihatan, metamorpsia atau penglihatan yang bergelombang, binocular summation atau kemampuan binokuler mata yang meningkat, kemudian color vision loss, kemudian kehilangan kontras cahaya, kemudian lebih sensitif terhadap cahaya atau fotobia, serta adanya bintik hitam atau skotoma sentral. Perlu dilakukan tindakan screening jika ditemukan pasien dengan indikasi AMD untuk segera dirujuk ke dokter spesialis mata. Temuan klinis pada AMD itu adanya drusen atau bintik kuning kecil pada bagian retina. Drusen ini mempunyai dua tipe, yaitu ada yang soft, ada juga yang hard. Yang soft itu terdiri dari vesikel dan membran debris serta jaringan kolagen yang lebih luas. Kecenderungannya untuk retinal pigment epithelial detachment atau neovaskularisasi, munculnya pembuluh darah baru dan bisa menimbulkan adanya jaringan parut. Batas-batas tepi yang kurang tegas, serta dapat melemahkan membran branch atau membran cabang-cabang pembuluh darah. Kemudian untuk yang hard drusen atau yang tipe hard, ini lipidnya lebih kompleks, lebih padat, lebih bulat, dan ukurannya itu hampir sama ya di semua titik-titiknya. Kemudian memiliki batas tepi yang lebih tegas, sehingga bisa dapat dibedakan pada gambar kalau hard drusen itu bintik-bintiknya lebih terpisah atau tidak menyatu, sementara yang soft drusen karena batas tepinya ini kurang jelas, jadi terlihat sekali bahwa drusen ini seperti mengumpul. Klasifikasi AMD. AMD dibagi menjadi dua jenis, yaitu non-eksudatif dan eksudatif. Untuk tipe yang eksudatif, itu biasa sering kita sebut juga dengan dry AMD. Ini bersifat atopik atau merusak sel dan non-neovaskular, jadi tidak terjadi atau tidak ada darah atau pembuluh darah baru di area makula. Prevalensinya sekitar 1,2%. Kemudian untuk yang tipe eksudatif, ini biasa atau sering kita sebut juga dengan wet AMD, yaitu ciri khasnya adanya pembuluh darah baru di sekitar makula, dan prevalensinya lebih banyak daripada yang tipe non-exudate, sekitar 15,6% pada usia 43-68 tahun. Non-eksudatif atau dry AMD. AMD tipe ini lebih ringan dan lebih umum dengan prognosis yang lebih baik atau penglihatannya yang lebih baik. Untuk patologisnya, bagian makula yang mulai tipis seiring bertambahnya usia. Kemudian munculnya drusen dan perubahan atau kerusakan bagian epitel pada retina. Penyebab kehilangan penglihatan sentral secara perlahan, atrofi RPE, dan sel-sel fotoreseptor di atasnya. Kemudian untuk exudate atau wet exudatif atau wet AMD, kehilangan penglihatan yang jauh lebih agresif, pertumbuhan untuk pembuluh darah koroid yang mendasari terjadinya ruang subretinal dan retinal. Pembuluh darah ini atau neovaskular ini rapuh dan memiliki kecenderungan untuk bocor dan berdarah. Akhirnya berbentuk bekas luka atau fibrovaskular dan atau jaringan parut dan mengakibatkan penglihatan yang tidak dapat diubah atau penglihatan yang permanen mengalami penurunan. Pemeriksaan pada AMD itu dapat dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu pemeriksaan tajam penglihatan atau visual acuity, kemudian pemeriksaan lapang pandang atau juga bisa dilakukan biasanya dengan Amsler grid dengan melihat garis yang diberi petak-petak atau kertas dengan garis-garis, maka pada penderita AMD akan tampak di salah satu sisinya itu mengalami gelombang atau bintik-bintik hitam atau bagian yang tidak jelas. Kemudian yang ketiga itu pemeriksaan dengan fundoskopi, yang keempat pemeriksaan dengan angiogram fluoresin, kemudian pemeriksaan OCT atau optical coherence tomography. Gejala khas penyakit ini adalah penurunan tajam visual sentral, metamorfosia atau penglihatan yang bergelombang, serta skotoma sentral atau bintik hitam di tengah.
Pentingnya pemeriksaan oftalmoskopi secara langsung sejak pasien dengan DRA AMD mungkin tidak memiliki gejala seperti adanya drusen, perubahan atrofi, RPED, perdarahan retina, edema retina, dan lesi subretina. Penampang retina pada penderita AMD dapat terlihat pada gambar seperti di bawah ini. Atrofi atau kerusakan sel-sel pada retina, subretinal scar atau adanya scar jaringan parut pada retina, kemudian ada hemorrhage atau perdarahan pada pembuluh darah di retina, serta ciri khas yang paling bisa terlihat adanya drusen di sekitar makula. Treatment untuk penyakit AMD. Untuk yang tipe non-eksudatif, tidak ada perawatan atau tindakan pencegahan kecuali alat bantu penglihatan seperti kacamata atau kaca pembesar. Untuk tipe eksudatif, bisa dilakukan injeksi intravitreal atau fotodinamik terapi. Terapi atau surgery yang bisa dilakukan untuk penyakit ini meliputi submacular surgery, fotodinamik terapi, intravitreal injection, dan pharmacological therapy. Pencegahan AMD. Pencegahan yang dapat dilakukan hanya untuk mengurangi resiko pengembangan AMD dan memperlambat perkembangan AMD. Antara lain, menjaga berat badan ideal dan tekanan darah normal, berhenti merokok, melindungi mata dari paparan sinar matahari dalam waktu lama, pemeriksaan mata rutin pada usia 50 tahun ke atas, terutama bagi penderita yang memiliki riwayat genetik atau keturunan, sebaiknya dilakukan screening awal. Yang terakhir adalah memperbanyak konsumsi vitamin atau multivitamin suplemen yang banyak mengandung antioksidan tinggi seperti vitamin C, E, dan zinc. Demikianlah presentasi dari saya mengenai penyakit degenerasi makula atau AMD. Semoga bermanfaat. Terima kasih.